Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Rabu 13 September 2023 bertepatan dengan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Saya memberi judul permenungan kali ini, kesalehan pribadi mesti mengarah kepada kesalehan sosial. Sahabat Rema yang terkasih, Yohanes Chrysostomus yang lahir pada tahun 340-an adalah seorang anak jenderal dan seorang mahasiswa di bidang hukum. Chrysostomus adalah sebuah gelar yang disematkan kepadanya karena kepandaiannya di dalam berkhotbah. Dia selain pandai di dalam ilmu pengetahuan, juga pandai di dalam hal berkhotbah. Maka Chrysostomus atau si mulut emas disematkan kepada Yohanes ini. Ia pernah menjadi imam di Antioquia atau sekarang Syria, dan juga menjadi seorang uskup di Konstantinopel atau sekarang dikenal dengan nama Istanbul di Turki sana. Sahabat Rema yang terkasih, pandangan-pandangan teologis dari Santo Yohanes Chrysostomus itu lebih bersifat pastoral dan sosial. Bersifat pastoral dalam arti di sini Yohanes Chrysostomus menganjurkan dengan sangat agar katekese, pengajaran-pengajaran tentang iman gereja itu disampaikan kepada anak sejak usia dini. Apa saja itu misalnya ya hal yang paling sederhana, bagaimana membuat tanda salib dengan baik dan benar, itu mesti diajarkan kepada anak sejak usia dini. Juga doa-doa pokok mesti diajarkan kepada anak sejak usia dini. Nah, ini juga penting bagi kita semua, para orang tua pada zaman sekarang, supaya kita pun juga memandang bahwa hal-hal ini sungguh penting diajarkan kepada anak sejak usia dini. Membuat tanda salib dengan baik dan benar, berdoa, doa-doa pokok diajarkan sejak dini. Ketika mengikuti perayaan Ekaristi, juga bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi dengan sikap-sikap liturgis yang baik dan benar. Sehingga selain juga pendidikan bagi anak-anak kita juga tidak menjadi gangguan atau mengganggu kekusukan, kehikmatan umat yang lain. Lalu pandangan teologis yang bersifat sosial. Yohanes Chrysostomus menekankan bagaimana orang-orang kaya pada waktu itu tidak cukup kalau hanya sekali-sekali berbuat derma. Mereka harus lebih sering untuk memberikan derma bagi kebutuhan-kebutuhan orang miskin. Syukur-syukur Yohanes Chrysostomus juga menekankan supaya kita semua bahu-membahu untuk membangun sistem yang baik, sehingga orang-orang miskin itu bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga ia tidak lagi kekurangan atau kesulitan di dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Maka kesalehan-kesalehan pribadi itu tidak cukup. Orang harus melengkapinya dengan kesalehan-kesalehan rohani. Kesalehan-kesalehan pribadi misalnya seperti yang tercantum dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose tadi. Rasul Paulus menekankan bagaimana kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Ada percabulan, ada perzinahan, dan seterusnya itu. Itu kesalehan-kesalehan pribadi yang baik kita usahakan. Tetapi sampai di situ saja tidak cukup. Yohanes Chrysostomus mengarahkan kita semua
untuk juga mencapai yang namanya kesalehan sosial, kepedulian kita terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Maka permenungan kita pada hari ini adalah bahwa kesalehan-kesalehan pribadi harus kita usahakan, tetapi jangan lupa kesalehan sosial, kepedulian kita terhadap kepentingan, kebutuhan sesama jangan sampai diabaikan. Semoga Allah membantu kita, keluarga kita masing-masing, hidup, karya, pelayanan kita setiap hari dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.